Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadiana, NIM 1701233. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan inquiry yang merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran dalam sains. Nah, yang pertama, kita akan mengetahui apa sih pengertian dari pendekatan inquiry itu sendiri. Nah, teman-teman boleh sambil cek ya PPT-nya yang telah dikirim di grup kelas dan yang ada di deskripsi. Nah, pendekatan inquiry itu sendiri menurut guru adalah suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki. Nah, untuk pendekatan inquiry ini tuh apa? Nah, pendekatan ini sendiri itu melibatkan bagaimana sih peran siswa untuk mencari sesuatu masalah ataupun topik yang diberikan oleh guru. Nah, dari pendekatan inquiry itu sendiri memancing siswa untuk berpikir lebih kritis dan lebih berpikir kreatif seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ada tahapan-tahapan inquiry. Nah, di sini itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu S atau bertanya. Nah, di sini itu peran guru sangat berpengaruh ya. Contohnya seperti ini, misalkan di dalam kelas guru menstimulus anak-anak terlebih dahulu. Misalkan hari ini pembelajarannya mengenai tumbuh-tumbuhan. Nah, di kelas guru mulai menstimulus nih, seperti sekarang akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu tumbuhan? Nah, ketika muncul seperti itu, nanti anak-anak akan mulai mengetahui, mulai penasaran apa sih tumbuhan itu dan mulai bertanya-tanya kepada gurunya. Nah, terus yang kedua itu ada investigate atau mencari lebih lanjut ya. Nah, di sini itu anak-anak boleh tuh diajak lebih lanjut kepada hal-hal yang lebih konkret. Nah, tadi kan anak-anak telah distimulus mengenai tumbuhan. Nah, kegiatan selanjutnya anak-anak boleh diajak oleh gurunya, misalkan field trip nih keluar, misalkan ke sebuah kebun. Nah, di situ anak-anak boleh mencari lebih lanjut seperti apa sih tumbuhan. Terus anak-anak akan mencari lebih lanjut apa sih bagian-bagian dari tumbuhan, misalkan ada akar, ada batang, ada daun dan yang lain-lainnya. Nah, terus ada yang bagian ketiga itu ada create. Nah, di sini itu anak mulai menghubungkan. Ketika anak memiliki informasi awal, nanti anak akan menghubungkan ketika proses investigasi yang tadi ya. Nah, jadi seperti apa sih tumbuhan itu yang telah diketahui oleh anak-anak. Nah, terus yang keempat ada reflex. Nah, ada reflex. Nah, apa sih reflex itu? Nah, di sini itu anak-anak mulai mengulang kembali seperti apa sih tumbuhan itu, mulai dari awal distimulus oleh guru, kemudian ketika anak mulai mencari di kebun misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir diskusi. Nah, anak-anak boleh tuh diskusi bersama teman-temannya dan didampingi oleh guru. Anak-anak boleh bercerita tentang mengenai tumbuhan, misalkan tumbuhan itu seperti apa, terus bagian-bagian ada apa saja dan apa fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, di situ pun guru mendampingi karena guru di sini itu hanya sebagai fasilitator dan yang berperan sangat pentingnya itu siswa, atau ini itu lebih ke student center ya. Jadi siswa yang lebih untuk berperan lebih aktif gitu. Nah, terus ada jenis-jenis pendekatan inquiry. Nah, yang pertama itu ada inquiry terpimpin atau guide inquiry. Nah, maksud dari inquiry terpimpin itu apa? Nah, di sini itu dijelaskan bahwa di sini itu guru sangat berperan penting ya. Nah, mungkin teman-teman udah baca ya di bagian yang sebelumnya bahwa guru itu sebagai fasilitator. Nah, dan siswa itu yang menjalankannya. Nah, mungkin ini ketika awal pembelajaran guru itu dapat menstimulus anak-anak. Contohnya tadi ya, seperti apa sih tumbuhan itu. Nah, ketika guru melemparkan sebuah topik kepada anak-anak, nanti anak-anak akan mencari tahu lebih lanjut seperti apa itu tumbuhan. Nah, seperti contohnya tadi field trip ke sebuah kebun. Nanti anak-anak kan menindaklanjuti seperti apa sih tumbuhan itu. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, terus inquiry bebas atau free inquiry. Nah, di sini itu sepenuhnya diberikan kepada peserta didik. Nah, kalau tadi yang pertama itu guru
yang memimpin bagaimana alur pencariannya. Nah, kalau yang sekarang itu dibebaskan bagaimana murid misalkan, dan di sini itu guru-guru benar hanya sebagai fasilitator. Jadi misalkan masih tentang yang tumbuhan tadi ya, nanti anak-anak dibebaskan ketika di kebun, anak boleh meneliti apapun meskipun guru mengenalkannya hanya tentang tumbuhan, oh ternyata anak tertarik dengan hal-hal yang lain, misalkan seperti wah ada hewannya ya. Nah, di situ anak boleh mencari yang lebih daripada tumbuhan. Nah, terus yang terakhir ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Nah, ini itu memberikan permasalahan kepada siswa dan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Nah, kalau misalkan bebas dimodifikasi ini itu sudah ada aturan-aturannya ya, maksudnya telah dibantu oleh guru gitu. Ada susunan-susunannya ketika murid itu harus melakukan apa dulu. Misalkan awal anak-anak mengetahui dulu mengenai informasi yang akan dicari tahu. Nah, kemudian anak-anak baru mencarinya lebih lanjut dengan sendirinya. Nah, terus ada prinsip-prinsip pendekatan inquiry. Nah, di sini itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada berorientasi pada perkembangan intelektual. Nah, maksudnya apa sih perkembangan intelektual? Nah, mungkin kita udah tahu ya intelektual itu berhubungan dengan kecerdasan seseorang. Nah, tapi dalam pendekatan inquiry ini sendiri, maksud dari intelektual itu bagaimana sih anak mengetahui sebuah proses pencarian. Misalkan ketika anak tertarik oleh sesuatu, apa sih yang akan dilakukan oleh anak? Misalkan anak akan tertarik dengan tumbuhan nih. Nah, anak akan melakukan seperti apa? Misalkan, wah, anak itu mencari ke sebuah kebun dengan sendirinya karena saking tertariknya. Nah, di dalam pengembangan intelektual ini sendiri lebih ditekankan bagaimana proses anak mencari sesuatunya dan bagaimana tingkat kreativitas yang dimiliki oleh anak. Nah, terus yang kedua ada prinsip interaksi. Nah, prinsip interaksi ini sangat berhubungan dengan siswa di dalam kelas ya, karena mungkin tadi udah disebutkan berkali-kali bahwa guru di sini itu hanya sebagai fasilitator. Nah, di sini itu diperlukan interaksi antara siswa dengan guru dan juga siswa dengan siswanya. Nah, maksud dari siswa dengan guru itu ketika anak memiliki rasa penasaran yang lebih tinggi, sudah dipastikan kan akan berinteraksi dengan guru ya untuk mengetahui lebih lanjut itu seperti apa yang ingin diketahuinya. Nah, terus butuh komunikasi dengan sesama temannya agar dapat bertukar pikiran gitu. Nah, terus yang ketiga, prinsip bertanya. Ya, udah pasti sangat dibutuhkan ya dalam pendekatan inquiry ini. Nah, kenapa? Karena kan tadi pendekatan inquiry ini merupakan proses berpikir, terus anak menjadi lebih berpikir kritis. Nah, ketika anak memiliki hal-hal yang ingin dipertanyakan, sudah pasti anak bertanyakan, baik itu kepada guru, terus teman-temannya, ataupun bahkan orang tuanya ya. Nah, terus prinsip belajar untuk berpikir. Nah, mungkin tadi ya udah disebutkan dari sejak awal bahwa pendekatan inquiry ini ditekankan pada proses berpikir anak dan berpikir kritis. Nah, dalam hal ini anak dapat distimulus bagaimana sih anak dapat memperoleh informasi, terus bagaimana anak dapat menyelesaikan masalah, terus bagaimana sih anak mengetahui apa yang ingin diketahuinya gitu ya. Dan anak juga menjadi tahu apa saja yang ia inginkan. Yang terakhir ini ada prinsip keterbukaan. Nah, maksud dari prinsip keterbukaan ini itu ketika anak ingin mengetahui atau tertarik sesuatu, anak sangat boleh melakukannya gitu, melakukan proses pencarian. Misalkan ketika anak tertarik dengan berbagai macam tanaman, oh mangga, berarti anak itu bisa melakukan pencarian lebih dalam dengan bantuan orang tua, guru, dan juga teman-teman. Nah, mungkin hanya segitu mengenai pendekatan inquiry. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum.